warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Amri Dasar dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Dalam video ini sebagai salah satu persyaratan dalam proses program sertifikasi dosen atau yang lebih kita kenal PND UKTPP atau pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu mata kuliah, yakni struktur beton bertulang. Nah, di dalam penjelasannya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait deskripsi mata kuliah, kemudian bagaimana CPL dan CPMK-nya, kemudian dari RPS serta sistem pembelajaran dan penilaian. Mata kuliah struktur beton bertulang mata kuliah yang berada di semester genap, tepatnya tahun kedua dari program studi. Kemudian mata kuliah struktur beton bertulang merupakan mata kuliah bersyarat, di mana mata kuliah wajib yang harus dilulusi yaitu mekanika bahan pada semester 1. Kemudian mata kuliah struktur beton bertulang itu memiliki bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan. Di dalam bentuk evaluasi mata kuliah struktur bertulang ada ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester. Di dalam rangkaiannya juga kami menyampaikan sebanyak 4 tugas mandiri kepada mahasiswa. Mata kuliah struktur beton bertulang adalah mata kuliah di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisa, mendesain balok beton bertulang yang mengalami lentur, geser maupun torsi. Juga di dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari terkait analisa dan desain dari struktur kolom, baik itu yang mengalami beban aksial, beban biaksial, mengalami lentur serta panjang penyaluran tulangan. Baik, terkait CPL dan CPMK berikut gambaran singkatnya. Jadi visi misi dari suatu institusi maupun universitas kita turunkan. Pertama, melalui tahapan fokus group discussion bersama para stakeholder, pemerintahan maupun user ataupun pengguna lulusan. Di dalam fokus group discussion ini kami rumuskan apa yang menjadi kepentingan daripada para stakeholder. Nah, hasil dari fokus group discussion ini diturunkanlah ke dalam CPL atau capaian pembelajaran lulusan. CPL merupakan atribut lulusan, dengan kata lain adalah janji program studi kepada mahasiswa bahwa inilah kompetensi yang dimiliki sesaat setelah menjadi sarjana. Nah, kemudian dari CPL inilah diturunkanlah beberapa CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, mata kuliah struktur beton bertulang itu dengan kategori engineering topik atau mata kuliah topik rekayasa dengan bobot total mata kuliah topik ini 89 SKS atau dari total jumlah mata kuliah yang ada di program studi sebanyak 61,81%. Nah, berikut gambaran daripada dokumen rencana pembelajaran semester atau RTS. Nah, di dalam dokumen ini dapat kita lihat dari mata kuliah struktur beton bertulang memiliki 2 CPMK dan 2 CPL dan 2 CPMK. Nah, CPL yang pertama atau CPL kedua dari program studi yakni memiliki kemampuan mendesain komponen, sistem dan atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis, misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, serta keberlanjutan untuk mengenali atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Kemudian CPL kedua dari mata kuliah ini atau CPL keempat dari program studi memiliki kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik. Kemudian di dalam RPS tadi terlihat bahwa mata kuliah ini memiliki 2 CPMK.
CPMK yang pertama memiliki kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik. Kemudian CPMK yang kedua menentukan dan mengintegrasikan instrumen desain pada struktur beton bertulang. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang kita terapkan kepada mahasiswa pada mata kuliah struktur beton bertulang. Mata kuliah ini seperti tadi yang disampaikan di awal memiliki bobot 2 SKS, di mana 1 kali per pekan kami lakukan perkuliahan tatap muka. Kemudian bentuk evaluasi yang kami lakukan dalam mata kuliah ini ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Di dalam mata kuliah ini kami juga menyampaikan 4 tugas mandiri kepada mahasiswa. Selanjutnya terkait sistem penilaian. Seperti yang kita tahu, untuk melakukan peningkatan dan perbaikan secara berkelanjutan tentu perlu dilakukannya evaluasi. Evaluasi menjadi gambaran terkait bagaimana mata kuliah ini tersampaikan kepada mahasiswa. Nah, di dalam presentasi ini terlihat kami membagi 3 bobot penilaian, di mana ujian tengah semester mewakili bobot sebesar 40%, ujian akhir semester mewakili bobot sebesar 30%. Sementara tugas mandiri mahasiswa yang diberikan sebanyak 4 kali mewakili bobot sebesar 30%. Tentunya untuk melakukan penilaian ini tentu kami membuat rubrik penilaian agar penilaian dapat terukur. Penilaian ini berdasarkan CPL, kemudian indikator kinerja yang ada pada CPMK, membuat rubrik penilaian agar penilaian dapat terukur. Penilaian ini berdasarkan CPL, kemudian indikator kinerja yang ada pada CPMK, kemudian besaran bobot dibagilah berdasarkan sesuai bobot penilaian. Baik, selanjutnya cuplikan video pengajaran dari mata kuliah struktur beton bertulang. Dalam cuplikan selanjutnya kami memperlihatkan bagaimana proses pengajaran mata kuliah beton bertulang pada pertemuan pertama. Baik, berikut mari kita simak video pengajaran pada pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pertemuan pertama pada mata kuliah struktur beton bertulang. Jadi karena hari ini ada pertemuan pertama, jadi akan saya jelaskan beberapa hal terkait mata kuliah kita. Nah, yang pertama terkait RPS, CPL dan CPMK. Ini adalah gambaran dari dokumen RPS yang kita punya, khususnya mata kuliah struktur beton bertulang. Jadi mata kuliah struktur beton bertulang itu adalah mata kuliah yang kita ampu di semester 4, tepatnya di semester genap untuk tahun kedua. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah bersyarat, jadi kalian harus menelusuri mekanika bahan di semester pertama. Nah, untuk CPL-nya sendiri memiliki 2 poin dan 2 poin CPMK. CPL itu apa? CPL adalah atribut lulusan atau kemampuan kalian nanti ketika sesaat menjadi sarjana. Jadi ini dengan kata lain adalah daya jual kalian setelah menjadi sarjana, apa kemampuan kalian. Kemudian ada 2 poin CPMK, dengan kata lain adalah daya jual kalian setelah menjadi sarjana, apa kemampuan kalian. Kemudian ada 2 poin CPMK. Nah, CPMK itu adalah kemampuan yang kalian miliki, yang kalian punya setelah melulusi mata kuliah ini. Nah, apa diantaranya? Yang pertama, CPMK-nya memformulasikan permasalahan menggunakan pendekatan berdasarkan prinsip beton bertulang. Kemudian CPMK yang kedua menentukan dan mengintegrasikan instrumen desain pada struktur beton bertulang. Ya baik, yang baru tiba silakan bergabung sesi. Nah, itu terkait CPL dan CPMK. Nah, sistem pembelajaran dan penilaian.
Nah, mata kuliah kita memiliki bobot sebanyak 2 SKS. Kemudian kita jadwalkan pertemuan 1 kali per pekan tatap muka, dan total semua adalah 16 kali pertemuan. Di dalam 16 kali terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk tugas mandiri selama program kita 1 semester ada 4 totalnya ya. Nah, untuk sistem penilaian coba diperhatikan biar kalian lebih paham bagaimana nilai kalian nanti. Untuk ujian tengah semester ada bobot 40%. Untuk ujian akhir semester dengan bobot 30%. Dan untuk tugas mandiri yang sebanyak 4 tugas kita beri bobot sebanyak 30% ya. Karena kita pertemuan pertama pada hari ini, jadi saya perlu menyampaikan apa sih yang perlu kalian pahami. Jadi 4 kali tidak hadir kita anggap mundur dari perkuliahan kita. Kemudian tugas mandiri dapat diambil pada dosen Ibu Dahlia, dan semua tugasnya wajib masuk sebelum ujian akhir semester. Jadi total nilai penilaian adalah gabungan antara ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas mandiri. Nah, untuk peraturan kelas sekilas yang paling pertama ya, tolong jangan terlambat lebih dari 15 menit. Kemudian yang kedua, dosen maksimal 30 menit, kalau tidak hadir silakan ditinggalkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah betul-betul berulang, karena ini adalah mata kuliah topik rekayasa ya. Nah, ini ada beberapa standar acuan dan referensi. Untuk standar acuan, mungkin ada bisa download yang ini free access di PUPR. Silakan simpan di Google Drive-nya dan di smartphone kalian. Nah, bisa dibaca ya. SNI betul yang terbaru 28/47/2019 untuk betul struktural bangunan gedung, kemudian SNI 4 2017 dan SNI pembebanan 2013. Untuk buku referensi yang kita gunakan ini ya, betul berulang karena buku sejawat ya, bisa dijadikan pedoman. Nah, inilah konten dari mata kuliah kita untuk pertemuan pertama pada hari ini. Ada definisi struktur beton, kemudian keuntungan dan kerugian struktur beton, kemudian yang keempat beban layan yang bekerja pada struktur, dan yang terakhir kombinasi pembebanan. Nah, jadi mata kuliah kita ini terkait beton. Nah, jadi perlu kita refresh ulang apa itu beton. Nah, ada yang ingat kan? Air tambah semen itu apa? Ada yang bisa? Satu? Ajian atau bahasa engineer-nya apa? Air tambah semen. Ada? Ismail? Pasta ya. Nah, kemudian air semen tambah pasir apa? Mortar ya. Oke. Nah, berarti yang terakhir beton. Berarti dia beton ya. Nah, artinya kalian masih mengingat bahwa material komposisi utama dari struktur beton berulang adalah beton ya. Nah, baik. Nah, akhirnya kita lanjut. Jadi, seperti gambaran yang tadi ya di slide sebelumnya. Jadi bagian penyusun utama material beton ada semen, ada air, dan kerikil. Jadi keempat komponen ini adalah material utama penyusun beton ya. Nah, sekarang kita masuk apa sih sebenarnya beton berulang ya. Nah, pertama kita perlu tahu material beton itu adalah kuat menahan tekan namun lemah terhadap tarik. Nah, inilah yang menjadi penekanan dalam beton berulang, karena beton lemah terhadap tekan, bukan lemah terhadap tarik, makanya kita akan menambahkan ulangan. Nah, oleh karena itu letak lentur umum terjadi pada beton, bahkan pada tahapan awal pembebanan. Kemudian letak dapat memicu terjadinya keruntuhan pada balok. Nah, kemudian untuk mencegah terjadi bentrok diperlukan badan ulangan. Disinilah letak fungsi dari beton berulang ya. Nah, coba diperhatikan konsep dari beton berulang. Sebuah balok beton diberikan beban, berarti bagian atasnya atau slab atas mengalami
tekan ya, sementara bagian bawah mengalami tarik. Nah, ini ada batasnya. Ketika mencapai batasnya dia akan retak dan kemudian runtuh. Dan ini tidak maksimal karena seperti yang tadi saya bilang, beton ini kuat terhadap tekan, namun sangat lemah terhadap tarik. Nah, itulah prinsip yang kita makan. Berapa sih kebutuhan tulangan yang akan dipasang? Ya. Nah, kita lanjut di sini. Ini adalah beberapa penjelasan terkait syarat-syarat desain pada beton bertulang. Nah, gambaran singkatnya, regangan yang terjadi pada beton dan tulang baja adalah sama. Nah, regangan beton berlalu lurus terhadap jaraknya ke suhu netral penampang. Kemudian ini dibaca sekilas dulu penjelasannya pada slide berikutnya, saya lengkapi dengan gambarnya ya. Nah, penampang datar akan tetap datar setelah terjadi bentur. Kemudian kuat tarik dari beton dialihkan. Kenapa? Kuat tarik yang dialihkan karena beton lemah terhadap tarik ya. Nah, kemudian pada kondisi kebutuhan regangan maksimum terjadi pada saat tekan beton keluar. Besarnya adalah sama dengan 0,03. Masih ingat ya? Di kalian yang melakukan lab beton ya, teknologi bahan konstruksi, regangan beton maksimal adalah 0,03. Nah, baik. Inilah prinsip atau konsep utama dari desain beton bertulang. Coba kalian konsentrasi. Beton lemah terhadap tarik, sementara besi tulangan kuat terhadap tarik. Prinsip inilah yang kita gambarkan pada mata kuliah mekanika bahan. Tegangan bentur ya, di mana momen dikali dengan titik beratnya dengan inersianya. Nah, tegangan tarik di sini, inilah yang menjadi pertanyaan, berapa kemampuan besi atau kebutuhan besi yang kita tanam? Ya, di situ lanjutnya luas besi dikali dengan tegangan tarik. Ini secara singkat, detailnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Pada umumnya di sini mengalami tegangan tekan, di sini mengalami tegangan tarik. Tarik inilah yang membuat beton mengalami keretakan. Itulah yang perlu kita pahamkan di sini, berapa kebutuhan tulangan besi yang kita pasang. Ya. Nah, kalau kita lihat perhatikan drawing, ketika diberi beban, serat atas mengalami perpendekan atau mengalami tekan, serat bawah mengalami perpanjangan atau mengalami tarik. Nah, tarik inilah yang membuat beton retak karena beton lemah terhadap tarik. Ya. Nah, oke, saya lanjutkan ke. Nah, ini juga menjadi salah satu inti dari mata kuliah kita. Pertanyaan paling sederhana, berapa sih kebutuhan tulangan? Tentu ya, dalam prinsip desain yang paling utama adalah aman dan efisien. Tentu saja kita bisa membuat desain ini aman dengan menanamkan banyak besi. Tapi apakah bisa efisien? Tidak kan ya? Nah, itulah gunanya kita di sini sebagai seorang engineer sipil. Bagaimana kita punya desain yang aman dan efisien? Kalau membuat ini aman tentu gampang, dibuat saja tulangannya banyak kan? Tapi apakah itu bisa membuat desain ini efisien? Nah, itulah tugas seorang insinyur yang engineer. Nah, oke. Regangan beton 0,03 maksimal sebelum dia retak. Kemudian dibutuhkan berapa besi untuk menahan. Nah, ingat prinsip kesetimbangan yang saya pelajari di semester 1 ya, analisa struktur maupun mekanika bahan. Antara tegangan tarik tension ya, dalam bahasa Inggrisnya tension, dengan tegangan tekan kompres itu harus sama. T itu adalah kebutuhan besi. Ya. Nah, kebutuhan besi ini berapa kan? Nah, ini. Tegangan kita tahu di sini tegangan tekan, di sini tegangan tarik. Ketahuan di sini tegangannya ya. Momen dikali titik berat penampang dikali inersianya. Nah, muncullah kebutuhan besi yang perlu dipasang pada baut beton. Ya. Nah, lebih jelasnya kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat terkait menghitung jumlah tulangan. Pada hari ini saya menjelaskan prinsip desainnya ya. Nah, secara garis besar
inilah yang akan kita hitung di semester ini ya. Kita akan mempelajari bagaimana menghitung balok, kemudian bagaimana menghitung kolom. Untuk kelas sendiri akan melanjutkan dari mata kuliah selanjutnya itu struktur beton bertulang dua atau perencanaan. Nah, tentu kalian di saat yang bersamaan menghitung fondasi ya. Fondasi kalian mempelajari mekanika tanah, mekanika tanah 1, 2 dan perencanaan fondasi dangkal dan fondasi dalam. Nah, ini mata kuliah yang terpisah namun menjadi satu kesatuan menghitung struktur ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini penulangan yang sudah siap ya daftarannya. Ini ada penulangan pada kolom, kemudian ini pada balok ya, ini. Kemudian ini ada plat yang bisa dicor. Nah, ini yang akan kita pelajari, saya perkenalkan secara singkat. Ada tulangan balok, kemudian ini plat, kemudian ini kolom ya. Nah, baik, saya lanjut lagi. Nah, topik yang apa? Sub pokok materi kita ini apa sih keuntungannya struktur beton? Ya. Nah, yang pertama secara ekonomi merupakan pertimbangan yang sangat penting, meliputi material penggunaan dalam pelaksanaan waktu untuk konstruksi, pemeliharaan struktur, data dan sebagainya. Kemudian presentasi beton untuk memenuhi kepentingan struktur dan arsitektur karena dapat membuat berbagai bentuk. Tahan api, beton juga tahan ya, relatif murah ketimbang baja. Kemudian penyediaan material juga. Nah, kerugian dari material beton apa? Nah, ini ya, kualitas karetnya sangat rendah, memerlukan biaya revising dan perancang. Ini kayu mau buat ini ya, revising atau bambu kita pakai di sini, menghabiskan banyak biaya. Kemudian kekuatan persatuan bahan volume rendah, juga ada pengaruh rangkat dan susut ya. Nah, dalam menghitung struktur beton bertulang ada beberapa beban. Coba ada yang bisa sebutkan jenis-jenis beban yang berlaku? Beban hidup, baik. Kemudian beban mati, kemudian beban angin, kemudian beban gempa. Ya, bagus ya. Jadi beban-beban yang sering kita jumpai dalam struktur beton bertulang, pertama ini ya, ada beban mati, beban strukturnya sendiri, kemudian ada beban hidup. Ini beban hidup adalah peruntukannya ya. Apakah dia perlu untuk gedung kuliah, rumah sakit, ya, pertokoan. Kemudian beban angin, dan terakhir beban gempa. Inilah yang kalian harus hitung ke dalam struktur beton bertulang. Ada beban mati, beban hidup, beban angin dan beban gempa. Nah, sekilas ini peta gempa kita, percepatan gravitasinya terbilang tinggi ya, ini Sulawesi Barat. Nah, makanya kita harus perlu hati-hati dalam menghitung perhitungan beban gempa. Nah, nanti kita akan jelasnya pada saat perhitungannya ya. Ini karena pertemuan pertama saya memperkenalkan saja komponen-komponen apa yang kita akan pelajari. Nah, untuk beban mati berat seluruh konstruksi bangunan gedung yang terpasang termasuk dinding, lantai, atap, pelafon, semua yang bersifat permanen yang melekat pada struktur itu adalah beban mati. Nah, untuk tabel berat bahan bangunan ini kita bisa lihat dari SMI ya. Makanya tadi di awal-awal kelas saya sampaikan bahwa di download SMI rujukan kita ya, dari beton, gempa dan beban ya. Nah, kemudian ada beban angin. Jadi yang perlu kita pahami, beban angin itu ada dua jenisnya. Ada angin tekan dan ada angin bisa. Nah, ini menjadi kendala di masyarakat. Masyarakat hanya menghitung angin tekan, lupa bahwa yang merusak itu adalah angin bisa. Angin bisa puting beliung, apalagi ya jenis-jenis angin yang badai ya. Nah, itu angin bisa. Nah, makanya ketika terjadi badai, kebanyakan rumah yang atapnya terangkat, itu karena lupa memperhitungkan angin bisa. Yang cuma itu angin tekan. Oke, saya lanjut lagi.
Dua slide terakhir, coba diperhatikan konsentrasi. Kemudian yang terkini. Jadi Sulawesi Barat menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi daerah dengan intensitas bencana peringkat nomor 1. Itulah yang menyebabkan atau mewajibkan kita berhati-hati dalam mendesain. Rilis tahun 2022 ya, Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan rawan bencana nomor 1 di Indonesia, baik itu longsor, banjir bandang, dan gempa bumi. Jadi tolong ketika mendesain perhatikan baik kategori gempa yang berlaku di Sulawesi Barat. Kemudian yang terakhir dari isu pokok kita pada hari ini adalah terkait kombinasi pembubaran. Kenapa perlu kombinasi pembubaran? Ada yang bisa? Kenapa perlu? Jadi tadi ada 4 beban ya. Kenapa kita perlu? Karena kita tidak menjamin struktur itu hanya mengalami beban mati, hanya mengalami beban hidup, hanya mengalami beban angin. Walaupun beban gempa kecil kemungkinannya, tapi kemungkinan adanya terjadinya ada ya kan? Berarti kita perlu menghitungnya. Ketika semua beban itu bekerja, bangunan atau struktur kita mampu menahannya. Ya. Nah, jangan bilang hitung saja beban mati misalnya ini 1,4 D. Nah, tiba-tiba besok terjadi gempa berarti gagal bangunannya karena tidak diperhatikan ini ya kombinasi beban yang menyebabkan beban gempa. Yang baik, itulah mata kuliah membuka pertemuan pertama kita pada struktur beton bertulang. Sebagai kesimpulan saya akan mereviewnya. Jadi yang pertama summary pertemuan kita pada hari ini adalah definisi struktur beton bertulang, kemudian keuntungan dan kerugian struktur beton, kemudian beban yang bekerja pada struktur dan kombinasi pembenahan. Definisi struktur beton kuat terhadap tekan, kemudian lemah terhadap tarik. Kemudian keuntungan yang diberikan struktur beton. Keuntungan daripada beton relatif lebih murah ketimbang baja, kemudian tidak memerlukan BSD. Nah, kemudian tadi summary kita yang ketiga atau subtopik pada hari ini, beban yang bekerja ada 4 ya, ingat beban mati atau beban struktur pada beban tetap ya, kemudian ada beban hidup sesuai peruntukan bangunannya, kemudian beban angin, dan yang terakhir adalah beban gempa. Nah, yang terakhir adalah kombinasi pembebanan. Kenapa perlu kombinasi pembebanan? Karena beban yang bekerja pada suatu struktur tidak hanya satu jenis, ada beberapa macam, dan kadang-kala bekerja sendiri, kadang-kala bekerja bersamaan. Makanya diperlukan kombinasi pembebanan. Ya baik, itulah gambaran pertemuan kita pertemuan pertama pada mata kuliah struktur beton bertulang. Untuk absensi kalian dapat melakukannya melalui portal siaran dan saya akan buka, kalian dapat melakukan absen secara mandiri. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup mata kuliah kita pada hari ini pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah rekaman ataupun cuplikan video yang kami buat terkait program sertifikasi dosen, di mana pernyataan diri dosen, unjuk kinerja, tridharma perguruan tinggi. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan selama proses pembuatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.